Selamat malam, Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Memang masih sekitar 5 atau 6 menit lagi menuju perbincangan atau bincang Kamis malam saya dengan tamu yang teman lama, dan saya yakin teman-teman sekalian juga sering melihat pria ini. Beliau adalah teman dekat saya, teman diskusi, tapi juga orang yang penting saya kira di Republik ini. Irjen Polisi Arman Depari. Mendengar namanya kita langsung teringat akan satu bentuk kejahatan besar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan beliau adalah salah satu pendekar, saya kira ya, salah satu pendekar yang ikut atau memiliki andil dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang, narkoba di tanah air. Ya, beliau Irjen Polisi Arman Depari. Jabatannya adalah sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Sepak terjang beliau di dunia pemberantasan narkoba sangat luar biasa. Setidaknya saya mencatat begitu banyak catatan atau tinta emas yang dicatatkan. Kalau kita ingat satu bandar besar di Indonesia bernama Freddy Budiman yang kemudian menjadi almarhum, itu adalah hasil dari upaya terbongkarnya sindikat besar narkoba di Indonesia. Kita masih menunggu Pak Arman Depari untuk bergabung pada malam hari ini, tapi alhamdulillah sudah banyak yang ikut bergabung pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Ada Pak Dede tadi dari Tasikmalaya, ada Pak Mas Rijon, dan banyak sekali yang sudah bergabung pada malam hari ini. 4 menit lagi menuju perbincangan dengan Pak Arman Depari. Saya harus kontak dulu beliau barangkali agar memastikan, agar barusan saya berkomunikasi dengan Pak Arman dan tidak ada masalah, dan beliau sudah di depan perangkatnya. Mudah-mudahan bisa segera gabung ya dengan saya untuk berbincang pada malam hari ini. Saya coba kontak dulu. Ya, baru-baru ini juga Pak Arman sudah bisa join? Siap, saya sudah live Pak Arman. Loh, kok nggak bisa masuk? Coba di perangkat di laptop atau di apa Pak Arman? Saya sudah live. Atau di laptopnya, atau di handphone dulu barangkali? Coba. Ini saya sedang berbincang dengan Pak Arman. Call-nya di nomor berapa, Kak? Di IG-nya dibuka live gitu, Pak Arman. Udah ini. Nah, nanti di story-nya ada IG saya sedang live, Pak Arman invite. Udah. Belum muncul di saya nih, belum muncul invite-nya. Kok nggak tahu nih? Nelson, man. Kok nggak mau? Saya sudah banyak sekali Pak Arman yang sudah menunggu di ini. Ada Dede, Pak Dede, ada Agus, ada Pak Cahyo, ada Mesal, ada Dandi Putra, ada Bang Robi, ada Pak Sylvester Keda, ada Mela, ada Pak Sugiar Taikomang, ada Mas Rijon, ada Putu, dan lain-lain. Ada banyak yang sudah, Pak Yudas juga sudah mencoba bergabung.
Oke, ini sudah ada. Sedang terhubung dengan Pak Arman Depari. Mudah-mudahan lancar. Selamat malam, Pak Arman. Kang, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Rambut masih gondrong, Pak Arman? Wah, saya lagi mencoba nyusul nih, tapi nggak bisa nyalip-nyalip. Mencoba nyusul dengan berkumis dan rambut gondrong. Malam-malam masih di kantor, Pak Arman? Boleh juga. Ya, biasalah. Ini kadang-kadang nggak jelas kalau jam kerjanya kita di sini kan bisa-bisa subuh keluar. Begitu subuh keluar, nggak pulang-pulang lagi berapa hari. Tiba-tiba ada di Medan, Ya, tiba-tiba ada di Aceh gitu ya. beginilah anak yang menggelandang, tidak terpakai. Banyak sekali yang sudah menunggu dan banyak yang sudah bergabung malam hari ini, Pak Arman Depari. Terima kasih banyak Irjen Pol Arman Depari. Beliau ini saya perkenalkan adalah Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Saya kira wing kanannya Ketua BNN lah, Kepala BNN, maaf. Dalam hal pemberantasan narkoba, dan kalau saya suruh memaparkan, rasanya tidak mungkin selesai malam ini. Ada begitu banyak hal yang diungkap berkaitan dengan pemberantasan narkoba oleh Pak Arman Depari. Saya sih sebenarnya panggilnya Dato. Ya, Pak Arman. Sehari-hari saya panggil Dato, bukan panggil Bapak sebenarnya. Ada Ya, sejarahnya. Waktu beliau jadi Kapolda di Kepri, beliau dianugerahi Dato Sri ya? Betul ya? Betul ya, Pak Arman? ya Datu dari Sultan Dari Bintan. Sultan Bintan ya. Tahun berapa itu dulu, Pak Arman? Tahun 2014. 2014. Setelah nggak jadi Kapolda, gelarnya masih Ya, dibawa atau itu masih eh, masih masih berhak? berhak memakai Oh gelar iya. Datu. Dan waktu itu memang dia dianugerahi gelar bangsawan Melayu. Hmm. Jadi nggak apa-apa saya malam ini panggil Dato ya. Ya, boleh aja. Dato, kita mulai. Jadi ini agak-agak serius pertanyaannya. Narkoba itu. Tadinya kan Pak Dato ini pengen keluar dari persoalan itu kalau kita berbincang santai. Jatuhnya ke sana lagi, ke sana lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar orang banyak tahu. Dato begini, di masa pandemi ini banyak yang mengira tidak ada narkoba masuk ke Indonesia karena semua orang takut boro-boro ngirim ilegal narkoba gitu kan, menggelapkan narkoba untuk menghindari COVID-19 sebagai pandemi aja di dunia ini orang takut. Tapi faktanya Dato, Polri saja misalnya mencatat hampir 6,2 ton diselundupkan masuk ke Indonesia. Itu yang ketahuan, kita nggak tahu yang kapan. Belum yang dilakukan oleh BNN, belum yang dilakukan oleh Bea Cukai dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sebenarnya yang dipotret oleh Dato realitasnya seperti apa sih Pak Arman di masa pandemi ini? Ya, itulah istimewanya sindikat narkoba ini. Hmm. Dan kalau kita bicara sindikat kejahatan, barangkali yang pertama sekali kita tahu dulu namanya sindikat kejahatan itu adalah kejahatan narkoba. Hmm. Dan sindikat narkoba itu dari tahun ke tahun, dari ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu itu tidak pernah mati sebenarnya. Paling mereka tidak aktif karena melihat situasi yang tidak menguntungkan buat mereka. Nah, ketika mereka melihat situasi memungkinkan, ketika mereka melihat ada peluang, maka mereka yang tadi tidak aktif, itu kan aktif lagi. Nah, sama seperti situasi sekarang. Beberapa waktu yang lalu kita lihat bahwa sindikat yang
beroperasi di negara kita ini adalah sindikat yang berasal dari Asia Timur dan Asia Timur itu ASEAN. boleh disebutkan detailnya, Pak Arman? Itu Mhm. dari China, Hong Kong, Taiwan. Nah, sebagian masuk ke ASEAN dan mereka biasanya memproduksi barang yang dulu kita kenal dengan segitiga Golden emas Triangle atau itu ya. Golden Triangle. Sekarang sudah lagi Golden Triangle ya. Itu ya itu 3 negara antara Segitiga emas. Burma, Myanmar, Laos, dan Thailand. Nah, disitulah yang paling banyak produksi narkotika sintetik jenis metamfetamin atau sabu dan juga ekstasi, itu yang memasok, ya, saya garis bawahi, itu bagian terbesar yang memasok ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, negara yang paling besar, salah satu yang paling besar di Asia Timur dan Asia Tenggara ini adalah Indonesia, dan pasarnya pun sangat besar. Nah, oleh karena itu memang mereka salah satu tujuan dari pemasaran narkoba itu di negara kita. Nah, kembali lagi tadi, bagaimana bisa terjadi seperti itu sementara banyak negara yang lockdown karena situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, memang kita lihat dari segi transportasi, khususnya dari udara itu drastis turun. Penyelundupan dari jalur udara drastis turun karena memang tidak ada atau banyak negara-negara yang membekukan atau tidak membuka rute penerbangan airline-nya. Ya. Nah, tetapi di transportasi lain, khususnya transportasi laut, itu semakin meningkat. Walaupun awalnya transportasi laut itu 80% digunakan oleh sindikat untuk mengangkut narkoba ini. Sekarang ini hampir 100%. Nah, kembali lagi kita tadi ke sindikat tadi, ada beberapa sindikat yang beroperasi dulu di Indonesia, kecuali tadi sindikat yang sudah saya sampaikan dari Asia Timur dan ASEAN. Dulu ada sindikat dari Afrika Barat atau West African Syndicate. Kemudian ada juga sindikat Iranian Syndicate yang berasal dari Iran dan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tengah. Nah, tahun 2014 ke bawah, ini sindikat yang paling banyak beroperasi di Indonesia adalah sindikat dari Iran. Kemudian setelah kita lakukan penindakan, kita lakukan upaya-upaya yang cukup masif waktu itu, nah itu hilang, tidak aktif. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ketidakaktifan mereka bukan berarti mereka mati. Nah, ternyata justru di dalam situasi pandemi COVID di seluruh dunia ini, kok mereka tiba-tiba muncul lagi. Dan tetap transportasi yang digunakan adalah transportasi laut. Modus masih sama seperti dulu. Nah, kembali lagi tadi, kalau kita melihat sindikat yang pertama, perbedaannya, kalau yang dari Asia Timur dan ASEAN itu, jika mereka masuk ke Indonesia, itu biasanya menggunakan jalur laut pantai timur Sumatera. Artinya mereka akan melalui Selat Malaka, kemudian akan masuk ke Aceh, daerah-daerah pantai kita untuk mendrop atau mengirim, ya mulai dari Aceh, Sumatera Utara, ke Dumai, Pekanbaru, terus sampai ke Kepulauan Kepri, naik ke atas arah Natuna, sampai ke Kalimantan Timur dan Utara. Nah, ini biasanya rute yang digunakan oleh sindikat yang berasal dari Asia Timur, ASEAN tadi. Nah, sindikat yang berasal dari Iran dan Timur Tengah
Asia Selatan dan Asia Tengah itu, ini menggunakan transportasi laut juga, tapi mereka biasanya langsung masuk ke Samudra Hindia, dia berada di sisi yang lain itu pantai timur, saya ulangi, pantai barat Sumatera. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan mereka kebanyakan daerah sekitar Lampung, Teluk Jakarta, terus sampai ke pelabuhan di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan mungkin kalau kita ingat dulu beberapa kali kita melakukan pencegatan Tanjung Genteng di sana, salah satunya ya. di daerah Ujung Genteng, Genteng. Ujung Genteng, betul. Ya, Iran Ujung itu. Genteng. Ya, Ujung Genteng. Setelah kita lakukan penjegatan di situ, dan waktu itu ada beberapa tersangka yang meninggal karena tindakan keras kita. Kemudian sekitar 9 orang kita tangkap, dan 5 orang yang meninggal pada saat kita melakukan penindakan. Nah, mulai dari situ kelihatannya sudah agak mereda. Karena di samping ada yang meninggal, juga seluruh tersangka yang kita berhasil tangkap waktu itu dihukum mati. Nah, dari situ sudah agak mereda, walaupun waktu itu sedikit ada gejala, kalau tidak salah saya, informasi dari atas pertahanan kita waktu itu di Teheran, bahwa kedutaan kita di sana sempat diunjuk rasa untuk mereka yang kita tahan di sini, dan yang tersangka yang meninggal itu mereka melakukan protes. Dato, sebentar, artinya Nah, kemudian pandemi ini bukan berarti kita harus lengah, karena faktanya memang penyelundupan justru masif ya, mencari celah aparat yang barangkali lebih disibukkan ke urusan COVID-19 misalnya. Ya, pandemi COVID-19 ini sudah terjadi di seluruh dunia. Kalau menurut saya, narkoba ini sudah menjadi pandemi terlebih dahulu, jauh dari COVID-19 ini. Dan sama berbahaya. Harusnya kita deklarasikan juga bahwa ini pandemi yang tidak pernah berhenti sejak dulu gitu ya, Dato. Berdampingan ini, pandemi COVID-19 ada juga pandemi narkoba. Pandemi narkoba. Nah, kenapa ini? Saya lihat ini memang perlu kita bahas. Karena apa? Dalam situasi sekarang ini, seperti kemarin yang kita temukan di daerah Jawa Timur, di sana ada clandestine laboratory atau pabrik gelap untuk membuat narkoba. Setelah kita telusuri, ternyata bahannya itu adalah bahan impor yang seolah-olah itu adalah hand sanitizer. Jadi memanfaatkan situasi pandemik ini ya. Di mana beberapa negara dan bahkan hampir semua negara ini sekarang lebih mempermudah impor bahan-bahan yang terkait dengan mengatasi COVID-19 ini. Apakah itu bahan-bahan cair, padat, seperti obat-obatan. Ternyata ini juga dimanfaatkan oleh sindikat. Barang-barang yang diimpor itu bukan untuk tujuan farmasi mengatasi COVID-19, tetapi ternyata itu adalah bahan dasar atau prekursor pembuatan narkoba. Nah, Pak Arman, apakah Republik ini, negara ini, bisa menjamin setiap jengkal tanahnya agar tidak dimasuki oleh para penyelundup atau sindikat, gitu ya, baik di sebelum maupun pas era pandemi, mengingat tangkapan-tangkapan yang cukup masif ini, atau bahkan ada yang berasumsi bahwa yang ditangkap adalah kiriman sindikat sebagian kecil, sementara yang besarnya justru lolos di mana-mana. Itu asumsi sekali lagi. Saya ingin mendapat pencerahan lah mungkin dari Jenderal Arman. Silakan. Ya, memang betul itu produksi narkoba sintetis termasuk metamfetamin dan
ekstasi yang saya sebutkan tadi, itu sangat banyak sekali. Kurang lebih 140 ton perkiraan dari UNODC. Nah, kalau kita tangkap tahun yang lalu sekitar 8 ton, maka yang selebihnya itu yang belum ketangkap itu ada kemana? Ya mungkin ke negara-negara lain. Ada China sendiri misalnya, kemudian konsumsi lokal di sana, di Thailand, Filipina. Nah, tetapi ini kan tentu masih banyak sekali. Kalau kita berbicara seperti teori gunung es, maka memang masih banyak sekali yang harus kita awasi. Bukan hanya yang berhasil kita tangkap atau kita cegah ini. Nah, untuk pengawasannya sendiri, ya kita memang di satu sisi kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai pantai yang indah, laut yang bagus, yang menjadi jalur transportasi internasional, terutama di Selat Malaka sana. Dan ini tentu secara ekonomis juga di samping bisa menghasilkan peningkatan ekonomi, tetapi juga memiliki kerawanan-kerawanan tertentu, terutama akibat dari kejahatan-kejahatan transnasional atau kejahatan-kejahatan lintas negara, baik itu penyelundupan senjata, mungkin juga terorisme, kemudian kejahatan-kejahatan kemaritiman lainnya. Nah, salah satunya adalah narkoba ini. Itu memang perlu kita awasi. Tetapi karena garis pantai kita ini sangat panjang, maka kita juga memerlukan peralatan yang banyak, juga personil, petugas yang harus ditambah. Nah, di samping itu sistemnya juga ya harus kita perbaiki, terutama bagi mereka-mereka yang bertugas di perbatasan, baik itu perbatasan darat, udara, di airport, nah terutama laut. Nah, ini yang perlu kita selalu koordinasikan, bekerja sama dengan instansi-instansi penegak hukum yang lain, khususnya yang punya kewenangan di perairan dan lautan, seperti bea cukai, imigrasi, kepolisian, angkatan laut, Bakamla dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita organisir. Oleh karena itu kita berupaya sekarang membentuk satu gugus tugas, yaitu adalah interdiksi, seaport interdiksi, airport interdiction, dan juga borderland interdiction. Nah, ini yang sedang kita kembangkan untuk mencegah narkoba yang diselundupkan ke Indonesia sebelum masuk ke teritorial kita. Kalau tadi kita bicara Asia, kita tidak bisa melupakan juga Eropa dalam konteks sindikat gitu ya. Di beberapa tahun silam juga sangat terkenal ya. Pengiriman-pengiriman terutama sintetis dalam bentuk narkoba sintetis ya, dalam ekstasi. Dari Belanda misalnya yang nyata-nyata, atau beberapa negara Eropa lainnya, meskipun ngeling ke China atau ngeling ke negara India atau ngeling ke beberapa negara di Asia. Tetapi faktanya memang dari Eropa juga ada. Bagaimana? Apa kabar sekarang sindikat Eropa? Kalau tadi Pak Arman sangat dominan bicara tentang sindikat Asia, Golden Triangle dan lain-lain. Iya, dari Eropa pada umumnya itu adalah narkotika jenis baru atau new psychoactive substances. Itu yang paling banyak dari sana. Namun yang secara tradisional atau narkoba populer yang paling banyak didatangkan dari negara Eropa adalah ekstasi. Nah, kita lihat kalau ekstasi dari Eropa, katanya para pemakai, itu barang yang kelasnya nomor bagus. 1 lah. Nah, melebihi KW. Ya, dan pada waktu yang lalu itu dikirim dalam jumlah yang sangat besar. Sekali kirim jutaan
kutir, baik itu melalui darat, saya ulangi, baik itu melalui udara. Saya ingat maupun waktu itu ada satu kontainer ekstasi yang dikirimkan dari Eropa melalui salah satu simpul bandar di tanah air ketika itu. Itu juga bagian dari itu ya Pak Arman ya? Iya, macam modusnya ada yang dimasukkan ke dalam generator listrik, ada yang dimasukkan ke kotak-kotak komputer, ada juga di molding, ada juga dalam pipa. Nah, itu modus-modusnya memang selalu berubah-ubah. Nah, paling banyak dikirim itu biasanya dari Belanda memang. Kemudian dari Belgium, dari Jerman, bahkan sekarang ini dari Polandia. Namun mereka tidak lagi seperti dulu, jarang kita temukan pengiriman melalui kargo dalam jumlah besar. Sekarang ini relatif lebih sedikit, tapi sering. Nah, itu melalui kiriman kargo logistik. Nah, itu bisa langsung mencapai kota-kota di seluruh Indonesia. Bisa langsung ke Solo, bisa langsung ke Bali, bisa ke Medan. Tidak banyaknya itu seberapa sih Pak Arman? Kemudian juga dan kenapa masih tidak bisa didetek ya? Mereka ini biasanya ribuan, tidak sampai ratusan, tapi ribuan. Namun itu jumlahnya banyak. Kadang-kadang kita tangkap itu di Surabaya itu sekali penangkapan ada sekitar 21 paket dalam satu hari. Di Jakarta juga begitu. Walaupun satu paket itu jumlahnya tidak begitu banyak, kalau dibandingkan dengan waktu yang lain jutaan, ratusan ribu, tetapi kalau dia mengirim sering dan dalam jumlah yang banyak walaupun kuantitasnya sedikit, nah itu juga membuat kita harus bekerja ekstra keras dan juga pengawasannya lebih luas. Ngomong-ngomong soal Belanda nih Pak Arman. Nah, apalagi sekarang. Ngomong-ngomong soal Belanda Pak Arman, maaf saya potong. Ya. Saya teringat satu nama, Boncel, yang ketika itu ketawa Pak Arman. Bahasa saya musuh besarnya Pak Arman lah kira-kira gitu. Orang Indonesia menetap di Belanda dan menjadi warga negara Belanda kalau nggak salah ya catatan saya. Dan itu aktif mengirim dalam jumlah besar. Apa kabar? Apakah bisa seperti bandar-bandar lainnya di Indonesia digulung oleh Pak Arman dan kawan-kawan atau baik-baik saja sampai sekarang? Halo Pak Arman? Iya, ya khusus memang dia ini sudah berapa kali kita melakukan pertemuan dengan kepolisian Belanda, termasuk kejaksaannya. Saya sendiri sudah berbincang dengan mereka, memberikan informasi ini mengenai salah satu warga negara Belanda yang dulunya memang adalah warga negara Indonesia, tapi kan sudah beralih ke warga negaraan. Saya sampaikan data kejahatan yang bersangkutan lakukan, terutama pengiriman narkoba jenis ekstasi. Tapi belakangan sebenarnya bukan hanya ekstasi, juga dia mengkoordinir pengiriman sabu dan termasuk juga sindikat Iran ini adalah kegiatan yang dikoordinir oleh yang bersangkutan. Nah, waktu itu beberapa kali kita berbicara dengan pihak Belanda untuk melakukan suatu tindakan atau paling tidak melakukan upaya supaya yang bersangkutan menghentikan kegiatannya. Dan beberapa kali kita memang terima dengan pejabat-pejabat tinggi di sana, tetapi tidak pernah ada tindak lanjutnya. Nah, saya sering tanya, ternyata memang undang-undang di Belanda, dan kita juga memang tidak bisa menyalahkan mereka karena ini adalah
aturan di negara masing-masing, dan kita juga harus menghormati bahwa undang-undang Belanda sama dengan Uni Eropa yang lain, jika ada ancaman pidana mati terhadap orang yang disangkakan, atau bagi negara yang masih memberlakukan hukuman mati, maka mereka tidak bisa bekerja sama dengan negara peminta. Ya, kita Sementara kita menghormati. masih memberlakukan. Tetapi waktu itu, Hmm. ya, sehingga kita memang tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Padahal saya bisa tunjukkan rumahnya, saya bisa tunjukkan orangnya, apa aktivitasnya, nomor teleponnya, nomor rekeningnya, semua lengkap. Tapi dengan alasan itu tadi, sehingga mereka dengan berlandaskan pada hukum nasional mereka dan juga Uni Eropa itu, mereka menyatakan bahwa mohon maaf, kami tidak bisa bekerja sama dengan negara yang masih memberlakukan. Itulah yang Waktu itu saya sampaikan juga bahwa saya bukan bermaksud mengambil warga Anda untuk dibawa ke Indonesia atau menangkapnya atau memeriksanya. Tetapi saya menyampaikan secara terus terang waktu itu bahwa narkoba yang dikirim ke Indonesia itu kan bukan hanya untuk konsumsi rakyat Indonesia saja yang pecandu-pecandu itu. Tetapi di sana juga banyak warga negara yang lain. Di sana banyak masyarakat yang menjadi korban. Dan itu adalah satu kejahatan. Ya, dan itu merupakan tanggung jawab Anda karena kita sudah tahu. Paling tidak dengan informasi saya ini, pihak pemerintah atau para penegak hukum mengingatkan dia untuk menghentikan kegiatannya, karena kegiatannya itu membahayakan umat manusia di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tetapi waktu itu masih tetap dijelaskan dan berupaya dia membuat kita maklum bahwa mereka tidak bisa melakukan itu, dan kita menghormati. Tapi belakangan saya dengar yang bersangkutan katanya sudah ditangkap, tetapi informasinya pun tidak pernah disampaikan kepada kita benar ditangkap atau tidak, di mana dia ditangkap, atas tuduhan apapun, ya tidak ada. Nah, ini permasalahannya. Jadi sampai sekarang apa betul orang ini sudah dihukum dan dibatasi haknya karena dipenjara, dibatasi kebebasannya, saya juga tidak tahu. Itulah yang saya bilang, Pak Arman. Yang jelas pengiriman kayak benang merahnya nggak dapat ya. Sementara kita habis-habisan, mati-matian di tanah air memberantas sampai ke akar-akarnya gitu ya. Tapi pucuknya, bandarnya itu tidak bisa disentuh gitu ya. Cerita tentang Boncel ini adalah cerita puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun gitu ya. Sementara kaki-kakinya Boncel di Indonesia sudah nyaris rata gitu ya. Saya teringat misalnya almarhum Freddy Budiman sudah meninggal dunia saat ini. Linknya juga sudah hampir dicabut semua, yang mungkin nanti muncul nama-nama baru. Tetapi itu tadi, kalau misalnya puncaknya tidak, atau pucuknya atau bandar besarnya tidak dihentikan, maka benang merah itu tidak akan pernah dapat, dan kita hanya dalam posisi selalu menjadi korban. Korban dalam pengertian masyarakatnya yang jadi korban, kemudian aparatnya juga capek dan itu menjadi korban, sementara hanya karena aturan negara yang berbeda, itu kemudian tidak ada connecting pencegahannya. Gimana nih menurut Jenderal nih dalam kasus seperti ini? Itu adalah salah satu uniknya kejahatan narkotika ini. Semua negara merasa menjadi korban. Kalau kita ke Malaysia pun akan sampaikan bahwa kami Malaysia juga sering banyak ngirim ke Indonesia. Kalau kita jadi tidak ada yang merasa dirinya itu adalah pelaku, semuanya korban. Dan uniknya lagi, salah satu, mengapa narkotika ini bisa beroperasi dan sangat rapi, tertutup,
Berbeda dengan dagang lain. Kalau kita dagang, berjualan sesuatu barang, itu biasanya kan mana barangmu baru keluar uang. Itu yang wajar kan begitu. Nah, narkoba enggak. Mana uangmu baru ada barang. Nah, sehingga mereka betul-betul bisa menyembunyikan kegiatannya, bahkan sulit sekali dideteksi. Nah, satu-satunya memang jalan. Oleh karena itu di BNN ini ada satu deputi, yaitu deputi kerjasama. Nah, tanpa kerjasama, tanpa kita bertukar menukar informasi, tanpa ada kesepakatan kita saling menghormati untuk menyamakan persepsi dan tujuan kita dalam rangka melindungi masyarakat kita sendiri, Indonesia, dan masyarakat tetangga kita, warga negara tetangga kita, dan masyarakat dunia pada umumnya, maka susah untuk menghentikan pergerakan sindikat narkoba ini. Kenapa? Karena perbedaan hukum tadi. Nah, sering dikatakan di kita bahwa di beberapa negara ada jenis narkoba yang seolah-olah diberikan kebebasan untuk menggunakan. Dalam jumlah terbatas, boleh dipakai dalam tanda kutip di tempat-tempat tertentu. Nah, ini kan ada perbedaan hukum. Nah, sindikat ini juga memanfaatkan itu. Mereka tahu betul, seperti tadi saya sampaikan, salah satu mengapa waktu itu Indonesia diserang betul oleh sindikat Iran, ternyata para bandar-bandarnya itu di tingkat atas atau level atas sindikat itu menyampaikan dan menjelaskan pada kurir-kurir itu bahwa kalau ditangkap di Indonesia itu hukumannya ringan. Paling kamu dapat 4 bulan. Ya, kamu di penjara aja 4 bulan. Nanti saya tanggung semua biayamu dan menanggung keluargamu pada saat kamu masih menjalani hukuman. Nah, jadi orientasi mereka ini semua memang uang. Nah, kalau sudah berbicara uang, nah ini kemana saja mereka mampu untuk bekerja, dan kemana saja mereka bisa masuk. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah satu kejahatan. Mereka tidak pernah merasa kasihan bagaimana anak-anak kita, mungkin OD, teman-teman kita, tetangga kita, overdosis, sakit, meninggal, atau bahkan tertembak di jalanan, dihukum mati. Mereka tidak pernah peduli. Yang penting uang mengalir terus. Yang penting pasarnya tetap terbuka di Indonesia. Karena apa? Karena memang mereka menganggap narkoba ini peredarannya adalah bisnis semata. Iya. Itu kira-kira. Nah, ini salah satu kesulitan. Datuk, Dan bagi kita kalau kita bicara konteks globalnya tadi, mari kita bicara tentang konteks yang lebih regional atau lokal barangkali ya, bahwa faktanya ini narkoba bukan lagi konsumsi orang-orang kota, terutama sintetis ya, dua tuh, sabu dan ekstasi. Ini dua jenis yang menjadi favorit tidak hanya dunia tapi warga negara Indonesia ya, para pecandu atau para pemakai gitu. Dan itu sudah menyeruak masuk ke komplek-komplek perumahan, ke apartemen, jangan tanya lah ya gitu. Bahkan ke kampung-kampung Datuk. Sebegitu mudah sekarang mendapatkan itu. Iya, betul. Artinya kan memang itu fakta yang tidak bisa terbantah. Apa temuan-temuan atau mungkin sesuatu yang harus Datuk sampaikan kepada yang hadir dan mendengarkan ini, atau siapapun, orang tua, saudara, dan agar menyelamatkan anak-anak ini terutama dari ancaman-ancaman jahat narkoba ini, Datuk. Iya, itulah salah satu yang terjadi di negara kita.
sekarang ini bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke pedalaman, sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, sudah sering sekali kita dengar cerita tentang penyalahgunaan narkoba, baik itu yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan seluruh kalangan. Nah, saat ini pun kita menemukan ada kurang lebih 600 wilayah, desa yang rawan 600 narkoba. seluruh Indonesia ya? Kita ambil saja, ya, Itu ya, sebarannya mayoritas Jawa kita atau ambil saja merata di semua wilayah? yang paling banyak di Oke, Jakarta. Jakarta. Tetapi di setiap kota itu, ya, di setiap kota itu ada. Kita tahu di Surabaya juga ada, di Madura ada, ya di Medan apalagi ada yang namanya Kampung Kubur itu di Medan. Di Kalimantan juga banyak. Di Jakarta, nah kita tahu sendiri beberapa wilayah yang sangat rawan peredaran narkoba. Dan di sana kita tahu bahwa tempat-tempat itu bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk mengedarkan, tapi juga tempat untuk menggunakan. Nah, dalam situasi sekarang ini, khusus di Jakarta, dari laporan sementara, hasil pengungkapan, bukan melalui penelitian atau riset, beberapa bulan belakangan ini sangat meningkat. Oleh karena penangkapan yang meningkat demikian tajam di masa pandemi COVID ini. Bagaimana mereka mengkonsumsi itu, Nah, sementara fasilitas yang mendukung dalam konsumsi itu tidak ada? Taruhlah misalnya tempat hiburan malam. Saya tidak bermaksud mengeneralisir semua tempat hiburan malam ada tempat narkoba. Tetapi itu salah satu fasilitator difasilitasi oleh tempat-tempat hiburan seperti itu. Bagaimana mereka bisa mengkonsumsi dan menikmati barang haram ini dalam situasi tidak ada fasilitas yang mendukung gitu, Pak Arman? Kalau kita berbicara masalah tempat hiburan, khususnya tempat hiburan malam sebagai tempat pemakai atau tempat beredarnya narkoba, di satu sisi itu memang betul. Namun perlu dicatat bahwa tempat hiburan malam itu kebanyakan hanya dalam satu jenis narkoba. Jadi bukan seluruh narkoba, terutama itu ekstasi yang digunakan atau dipakai pada saat ada musik. Daya dukungnya musik dan bingar-bingar lampu. Tetap, ya, dengan lampu-lampu yang kerlap-kerlip, yang dunia-dunia dugem seperti itu ya, dunia gemerlap. Tetapi lebih banyak narkoba-narkoba jenis lain itu justru mereka tidak bisa menikmati jika menggunakan di tempat itu. Mereka biasanya mencari tempat-tempat lain seperti hotel, apartemen, kemudian menyendiri seperti sabu, heroin, kokain misalnya, dan banyak jenis narkoba yang lain, terutama NPS yang saya sebutkan tadi itu, tidak harus digunakan atau dipakai di tempat hiburan. Nah, kalau tadi saya sebutkan dalam situasi COVID ini, khususnya di Jakarta, kita tenggarai ada peningkatan pemakai. Nah, dari beberapa tangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro, khususnya Polres Jakarta Selatan, dari tersangka yang kita interogasi, mengapa mereka menggunakan, nah, pada umumnya karena ada rasa bosan di rumah, stres, jenuh, tidak bisa tidur. Nah, pada umumnya mereka yang tidak mampu untuk mengatasi ini lari ke drugs, mencari obat-obat untuk menenangkan diri supaya bisa tidur
dan memberikan ketenangan. Seperti apa sih Dato, Pak Ini Arman, yang ya, paling banyak kita deteksi tuliskan. dini terhadap keluarga dan lingkungan ya, agar para orang tua kita lah memiliki kepekaan, pengetahuan dasar bahwa barang-barang itu sudah masuk, sudah ada di lingkaran kita, sudah ada di lingkungan kita. Deteksi dininya seperti apa, Pak Arman? Ya, sebenarnya kita sudah ada program-program tertentu yang diluncurkan oleh BNN untuk mendeteksi dan memberikan jalan atau kiat-kiat untuk para orang tua supaya keluarga betul-betul bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini. Nah, paling penting sebenarnya, seperti tadi yang disampaikan, untuk melakukan deteksi atau mengidentifikasi apakah di lingkungan kita, terutama di tengah keluarga, ada yang menggunakan narkoba, atau mungkin sudah menjadi pecandu. Nah, setiap saat memang kita harus perhatikan. Karena setiap pengguna narkoba itu pasti mengalami perubahan dalam tingkah lakunya. Jadi gejala-gejala yang bisa dikenali oleh orang tua ya, apabila anaknya. Ya, itu yang paling tahu. Ada nggak ciri-ciri fisik? Ciri-ciri fisik biasanya, misalnya? Ya, pasti ada perbedaan dari sebelum mereka menggunakan. Ada yang cenderung menjadi pendiam, menyendiri. Ada yang justru semakin aktif, tidak bisa tidur juga ada kalau menggunakan narkoba jenis-jenis tertentu. Kemudian daya konsentrasinya juga pasti berubah, disiplinnya juga berubah, tingkat kepatuhannya juga Tabiat demikian. gimana? Misalnya menjadi Kemudian pemarah dari yang juga, tidak pemarah menjadi pemarah gitu, ada nggak gejala-gejala itu? Iya, itu salah satunya. Oleh karena itu, para pecandu narkoba kalau di rumah itu cenderung terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena emosinya juga sudah tidak bisa dikendalikan. Ada juga yang misalnya karena gangguan stres tadi, karena gangguan kejiwaannya tadi, justru bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar kita perkirakan. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya kira kita pernah dengar, ada yang menganiaya orang tuanya, bahkan ada yang sampai melakukan pembunuhan karena tidak diberikan uang, dan uang itu ingin digunakan untuk membeli narkoba. Ada juga orang tua, ibu muda yang menjual bayinya untuk ditukar dengan narkoba. Nah, bahkan, ini mohon maaf kalau saya berbicara, ini perlu kita sebagai informasi, dan ini bukan 1-2 kali kami temui. Anak-anak gadis kita juga yang sudah kecanduan narkoba, ketika dia kehabisan atau gejala putus obat, mereka akan membarter tubuhnya untuk mendapatkan narkoba. Nah, ini sering sekali kita temukan. Ya, oleh karena itu, para orang tua memang harus benar-benar mengontrol, melihat, dan mengikuti perkembangan anak-anaknya. Komunikasi itu penting ya. Teman-temannya. Salah satunya komunikasi itu penting, sangat penting ya untuk mengetahui perilaku anak. Pertama, teman sebaya dan teman bergaul, lingkungan bergaul. Itu penting sekali. Karena biasanya yang paling banyak mempengaruhi itu adalah teman sebaya, teman sepermainan di dalam lingkungannya. Mungkin juga pacarnya. Kalau pacarnya sudah menggunakan, maka mau tidak mau, cepat atau lambat, pasangannya itu. Dan itu banyak kasus ya.
Pak Arman, saya Nah, ini tidak terasa kita sudah 45 menit ngobrol nih. Dan ada banyak sekali yang ikut dan banyak sekali yang bertanya, Pak Arman. Tapi tidak semua bisa saya sampaikan. Tapi setidaknya ada 3 hal yang ingin saya catat. Tadi ada Pak Sahril mempersoalkan penjara yang menjadi tempat justru mengorganisir peredaran dari mulai penjara yang super maksimum security sampai ke yang biasa-biasa aja. Memang beberapa fakta juga berasal dari situ. Eh, Freddy Budiman salah satunya lah, gitu. Dia bisa memesan dalam jumlah banyak dari dalam penjara. Kemudian juga ada yang bertanya tentang hukuman mati. Ini kok rasa-rasanya seperti apa namanya ya, pencitraan saja nih pemerintah ini. Begitu udah selesai urusannya, padahal masih banyak sekali yang harus dihukuman mati, tapi semua seperti lupa saja. Yang ketiga soal barang bukti. Bagaimana menjamin barang bukti ini tidak dipergunakan oleh oknum aparat? Karena bukan rahasia, ada banyak kejadian oknum aparat kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan atau konsumsi atau bahkan mungkin dijual. Tidak sedikit aparat yang kemudian dipecat gara-gara itu. 3 hal itu, Pak Arman. Monggo, silakan. iya, ini memang sedikit ironis kalau kita berbicara masalah narapidana yang di lapas, sementara dia di dalam penjara, yang seharusnya kebebasannya dibatasi, bahkan mungkin tidak boleh sama sekali melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, apalagi transaksi narkoba. Ternyata mereka mampu melakukan. Nah, ini saya kira perlu dibicarakan secara terus-menerus. Karena tadi kita khawatir tentang perbatasan kita, perbatasan laut, perbatasan darat, perbatasan udara, ternyata juga lapas masih Iya. perlu mendapat pengawasan perbatasan yang lain. Yang jelas, kami sudah sering sampaikan, kalaulah komunikasi dibatasi, terutama penggunaan alat-alat elektronik betul-betul diputus, tidak digunakan, maka saya yakin paling tidak 50-60% itu akan tertanggulangi. Karena komunikasi inilah yang mereka gunakan untuk bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan saya kira kalau ada di dalam alat-alat komunikasi, apakah itu sarana untuk menggunakan internet, seluler phone, wifi, nah itu kan pasti ada yang mengantar, tidak jatuh dari langit kan itu. Nah itulah yang perlu kita awasi. Ini memerlukan kerjasama kita semua. Kita juga tidak menyalahkan lapas sendiri, dan kita juga tidak ingin lapas ini terus-menerus seperti itu, karena bagaimanapun lapas juga adalah milik Apakah kita efektif, Pak bersama. Arman, disatukan Nah, jadi ini yang satu nih, para tahanan narkoba jadiin satu di lapas khusus narkoba. Dari bandar besar sampai yang pengguna atau pemakai gitu, jadi satu akhirnya terkontaminasi. Banyak juga kejadian seperti itu. Efektif nggak menurut Pak Arman? Selain soal komunikasi yang harus diputus ke dunia luar. Ya, itu salah satu tadi untuk pengendalian sindikat yang masih di luar. Sedangkan di dalam sendiri, saya kira itu memang sudah berjalan ke arah sana, karena narapidana narkotika itu sudah dipisahkan dengan narapidana kejahatan-kejahatan yang lain. Apakah itu kejahatan-kejahatan yang khusus atau kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pidana umum. Nah, ini yang memang perlu selalu kita waspadai. Sementara kami juga sudah mengirimkan nama-nama bagi mereka-mereka yang masih berpotensi untuk tetap menjalankan aktivitasnya dari dalam penjara. Termasuk bandar-bandar besar, untuk selalu kami rekomendasikan supaya ini mendapat pengawasan yang ekstra, atau kalau perlu dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara yang mendapat pengamanan
ekstra ketat atau super maximum security. Nah, mudah-mudahan ini nanti tetap bisa berjalan, karena sebaik apapun sistemnya, kalau petugasnya tidak peduli, saya kira ini akan sulit buat kita untuk Oke, soal mengatasi. hukuman mati, Tapi Pak saya Arman, soal percaya hukuman mati. kalau ya soal hukuman mati ini, ya kita memang sudah berupaya untuk tetap mendorong supaya hukum yang berlaku di negara kita tetap kita konsisten. Masalahnya ini kan konsistensi. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, tetangga kita China, misalnya Singapura, misalnya Malaysia, kalau memang itu sudah inkrah mendapat ketetapan hukum atau mendapat kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, maka ya tidak lain harus dilaksanakan. Kalau hukuman mati, ya hukuman mati. Nah, ini yang mungkin perlu kita harus selalu bicarakan secara bersama-sama, karena bagaimanapun hukuman mati itu masih merupakan hukuman positif di negara kita, dan itu adalah hak kita. Negara lain harus menghormati hukum yang berlaku di negara kita, dan saya kira itu tidak melanggar hukum atau ajasi internasional. Apalagi kalau kita melihat bahwa kejahatan yang dilakukan ini adalah kejahatan yang luar biasa, dan bukan hanya kejahatan luar biasa. Menurut saya ini juga adalah kejahatan yang serius. Kenapa itu harus dilakukan? Yaitu untuk melindungi warga negara kita yang lain yang tidak terpapar narkoba. Nah, oleh karena itu kalau memang harus dilakukan, ya kita semestinya dilakukan. Tapi itu kan bukan kewenangan kami. Mungkin nanti dalam beberapa kesempatan akan kita bicarakan dengan instansi atau pihak yang lebih berwenang. Jangan sampai sudah 3 kali mendapat putusan hukuman mati, orangnya nggak mati-mati. Dan ada beberapa Dan masih mengedarkan dari dalam saya tahu namanya penjara. Ya, udah dihukuman mati, nggak dihukum, mati sekali. Ya. Kan begitu. Melakukan lagi, ketangkap hukuman mati, nggak dihukum lagi, nggak dilakukan lagi. Ya, sampai 3 kali nggak mati. Ironis sekali ya. Ini yang perlu kita kita harus kawal bersama untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan gagah-gagahan supaya saya kelihatan top, supaya saya kelihatan hebat, bukan itu. Tapi penegakan hukum itu memang ya harus berpihak kepada rakyat, dan itu untuk keadilan bagi mereka yang sudah menjadi korban. Terus yang terakhir, ya, yang terakhir itu soal, tapi singkat saja Pak Arman, kita tinggal 2 menit lagi ini, tentang barang bukti. Barang bukti. Ya, kalau yang ditangani oleh BNN, saya kira itu saya bisa menjamin bahwa itu tidak akan keluar kemana-mana. Karena begitu dilakukan penyitaan dan penangkapan pertama, itu bukan hanya ditangani oleh petugas yang menangkap, tetapi di situ sudah ada langsung dari petugas barang buktinya yang berbeda unit kerja, dan di situ juga bersama-sama dengan intelijen untuk mengawasi, dan juga di situ ada dari inspektorat, dan pada saat kita menangkap itu dihitung bersama-sama, ditimbang bersama-sama, kemudian penyimpanannya pun tidak hanya 1 orang yang memegang kuncinya. Kemudian pada saat nanti dikeluarkan untuk diserahkan kepada kejaksaan atau dimusnahkan pun itu tetap diawasi. Oleh karena itu biasanya kalau pemusnahan barang bukti, kita selalu undang teman-teman dari jurnalis, wartawan, dari kelompok pemerhati, dari JPU-nya, dari hakim, dari lingkungan setempat. Nah, saya melihat bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi tentu saja, ya, ada saja peluang-peluang bagi orang-orang jahat. Ya, ada ya baik dan ada juga bad guys kan. Nah, ini yang perlu harus kita waspadai. Dan kalau ketemu sama saya itu tidak ada maaf. Kalau dia betul menggelapkan narkoba apalagi menjual,
Kita ada maaf. Ya, berhadapan dengan saya. Pak Arman, Nggak ada tinggal maaf. 5 detik. Terima kasih sekali waktunya, kesempatannya. Kita